warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kembali bersama dengan Bu Irami di Praktikum Fitokimia Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan praktik ya, akan membahas mengenai ekstraksi minyak asiri dari kuncup bunga cengkeh Eugenia caryophyllus dengan metode destilasi air. Minyak asiri merupakan ekstrak tanaman berupa minyak yang bersifat mudah menguap dan memiliki aroma khas sesuai tanaman asal. Ya, ada beberapa cara untuk mengekstraksi minyak asiri. Salah satunya adalah destilasi air atau nama kerennya adalah water distillation. Prinsip pemisahan dengan metode ini adalah berdasarkan titik didih atau tekanan uap dari minyak asiri tersebut. Ya, pada destilasi air ini itu memiliki ciri khas adalah terjadi kontak antara serbuk simplicia dengan pelarut, yaitu berupa air yang mendidih. Ya, kita tahu bahwa minyak asiri ini terdiri atas beberapa komponen senyawa ya yang terkandung di dalamnya. Ya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses ekstraksi minyak asiri ini. Yang pertama adalah tekanan uap yang diberikan. Nah, kemudian bobot molekul komponen senyawa yang terkandung dalam minyak asiri tersebut. Dan yang terakhir adalah kecepatan keluarnya minyak asiri dari simplicia. Alat yang digunakan pada metode destilasi air ini adalah destilasi Stahl. Ya, sedangkan pada kesempatan kali ini kita menggunakan sampel berupa kuncup bunga cengkeh. Ya, kita pertama siapkan dulu labu alas bulat, kita tambahkan batu didih untuk meratakan pemanasan. Kemudian kita masukkan sampel dengan jumlah tertentu. Kemudian kita tambahkan pelarut berupa aquades ya, air ya, sampai berapa ya, sampai merendam simplicia. Dengan kita tetap memberikan ruang kosong pada labu untuk menghindari tumpahnya air itu karena adanya tekanan yang meningkat selama proses pendidihan. Kemudian kita pasang ya, kita rangkai alat-alat destilasi. Yang pertama ada berupa hot plate untuk sumber panasnya. Kemudian labu tadi sebagai tempat sampel dan pelarut kita pasang di atas hot plate. Kemudian kita sambungkan dengan pipa. Pipa ini digunakan untuk menyalurkan uap air dan minyak asiri menuju kondensor. Kemudian di sini juga kita pasang termometer untuk mengecek suhu. Ya, kemudian nanti kondensor ini atau pendingin balik ini akan terjadi proses pengembunan minyak asiri. Jadi perubahan dari uap menuju cair ya, kemudian nanti masuk ke pipa penyalur. Jadi minyak asiri dan air tadi dari uap ya, dari uap menjadi cair, kemudian akan menetes masuk ke penyalur, kemudian akan pipa penyalur ini akan menyambungkan kondensor ke wadah penampung, kemudian akan tertampung di sana. Jadi yang tertampung nanti adalah minyak asiri dan air. Kemudian cairan pada penampung kita pisahkan, kita pindahkan ke dalam corong pisah, kemudian kita diamkan ya kurang lebih 1-2 hari ya, nanti akan terjadi proses pemisahan antara minyak asiri dengan air berdasarkan polaritas dan bobot jenis ya. Polaritas ya, kita tahu bahwa minyak dan air itu tidak saling campur, mereka memiliki polaritas yang berbeda, satunya polar, satunya non polar ya, polar air, non polar minyak asiri. Ya, kemudian mereka juga akan berpisah berdasarkan bobot jenis ya.
Jika minyak atsiri memiliki bobot jenis yang lebih besar dibandingkan dengan bobot jenis air, maka nanti fase minyak akan berada di bawah ya dari corong pisah. Sedangkan nanti kalau lebih kecil sebaliknya, minyak atsirinya ada di atas dari air ya. Kemudian nanti kita bisa ambil bagian minyak atsirinya, kita buka corongnya, kita pisahkan, kita tampung, memang khusus untuk minyak atsiri. Nah, akan tetapi nanti ada kemungkinan terjadinya emulsi di fase lapisan antara fase air dan fase minyak, itu ada emulsi air di dalam minyak. Nah, ini untuk menyerap air yang ada di emulsi tersebut ya, itu kita bisa ambil air, kita bisa serap air itu menggunakan natrium sulfat anhidrat, yaitu dengan cara kita ambil kertas saring, masukkan dalam corong ya, tambahkan natrium sulfat anhidrat, emulsi tadi kita lewatkan di situ, nanti air ya, tetes-tetes air yang ada di emulsi tadi akan diserap oleh natrium sulfat anhidrat sehingga yang terlewat hanyalah minyaknya. Nah, minyak ini kita gabungkan dengan fase minyak tadi, kemudian kita simpan dalam wadah tertutup rapat dan terlindung dari cahaya. Nah, ingat ya, minyak atsiri itu mudah sekali menguap, jadi jangan sampai banyak yang hilang kalau kita tidak menutupnya dengan rapat. Metode destilasi air ini memiliki beberapa keunggulan ya, diantaranya dia itu mudah dilakukan, mudah diperoleh, alatnya sederhana, akan tetapi juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya tidak cocok untuk komponen senyawa yang mudah terhidrolisis atau terpolimerisasi akibat adanya air dan panas. Contohnya senyawa-senyawa ester ya, seperti komponen minyak atsiri pada kencur ya, etil parametoksisinamat, itu ester itu bisa terhidrolisis dengan metode destilasi air ini. Jadi tidak cocok ya. Jadi memang perlu dipilih sampel-sampel yang ingin digunakan. Jadi harus perlu dikaji lebih dalam lagi senyawa apa yang ingin diambil. Ya, setiap proses ekstraksi itu kita perlu menghitung rendemen untuk mengetahui prediksi ya, bobot simplisia awal yang kita butuhkan agar kita memperoleh jumlah ekstrak atau minyak atsiri yang kita inginkan. Ya, dengan cara apa ya, kita harus mengetahui bobot dari minyak atsiri ya. Flakon yang kita gunakan untuk menampung minyak atsiri terlebih dahulu tentu kita harus timbang ya. Jadi kita dapat bobot flakon kosong, kemudian setelah kita menampung minyak atsiri kita dapatkan bobot minyak atsiri di dalam flakon ya. Jadi untuk menghitung bobot minyak atsiri adalah bobot minyak atsiri di dalam flakon dikurangi dengan bobot flakon kosong ya, kita dapatkan bobot minyak atsiri. Nah, untuk menghitung rendaman minyak atsiri berarti adalah bobot minyak atsiri dibagi dengan bobot simplisia awal kali 100%. Nah, itu adalah rendemen. Rendemen ini nanti dengan membolak-balikkan rumus, nanti kita bisa menghitung bobot simplisia awal yang kita butuhkan agar kita memperoleh, misalkan ingin minyak atsiri sebanyak 5 gram. Nah, seperti itu. Setelah penjelasan ini nanti Anda akan diberi kasus untuk perhitungan rendemen minyak atsiri. Semoga nanti bisa mengerjakan dengan lancar dan semoga apa yang kita sampaikan ya pada kesempatan kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.